sama dengan yang di dalam. pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang lingkaran. Perkenalkan, nama saya Virginia Runtuaruk dari kelompok 6. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi lingkaran. Pada materi lingkaran ada beberapa submateri, salah satunya yaitu persamaan lingkaran. Dalam persamaan lingkaran ada persamaan lingkaran pusat di 0,0 dari jari-jari R. Rumus yang akan digunakan adalah, apabila kita mengetahui jari-jarinya, rumus yang akan digunakan adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan apabila kita tidak mengetahui jari-jarinya, rumus yang akan digunakan adalah R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita langsung pada contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, tentukan persamaan lingkaran jika diketahui pusat 0,0 berjari-jari akar 2. Ini kita sudah mengetahui jari-jarinya. Jadi rumus yang akan digunakan adalah rumus yang pertama, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan akar 4 karena akar 2 kuadrat adalah akar 4, dan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 karena akar 4 adalah 2. Baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Di sini kita tidak mengetahui jari-jarinya. Jadi rumus yang akan kita gunakan adalah rumus yang kedua. Jari-jari sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. X di sini adalah 6 dan Y di sini adalah 8. Jadi 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36 dan 8 kuadrat adalah 64. 36 tambah 64 sama dengan 1. Kita sudah menemukan jari-jarinya. Kita akan menggunakan rumus yang pertama, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan jari-jari. Jari-jari di sini adalah 10. Jadi 10 kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat, 10 kuadrat adalah 100. Selanjutnya kita memiliki materi yaitu persamaan lingkaran pusat A, B dengan jari-jari R, di mana rumusnya adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, atau juga R sama dengan akar dari X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat. Di sini kita memiliki soal yaitu tentukan persamaan lingkaran jika diketahui pusat minus 1,3 dan jari-jari adalah 2. Selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam rumus yang tadi ketahui. Kita memiliki rumus yaitu X kurang A kuadrat ditambah dengan Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita akan memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus ini. Maka ini menjadi X dikurangi A yaitu minus 1 kuadrat ditambah dengan Y dikurangi B yaitu 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Selanjutnya, karena kita memiliki kuadrat di dalam kurung ini, maka kita akan memfaktorkan masing-masing dari angka-angka ini. Yang pertama, kita faktorkan X ditambah 1 kuadrat. Ini akan menjadi X ditambah 1 kali X ditambah 1. Maka hasilnya adalah, yang pertama kita mengalihkan X dikali X yaitu X kuadrat. Selanjutnya X dikali 1 adalah X, dan selanjutnya 1 dikali X adalah X, dan selanjutnya 1 dikali 1 adalah 1. Maka ini menjadi X kuadrat tambah X tambah X tambah 1, atau lebih sederhananya lagi adalah X kuadrat ditambah dengan 2X yaitu X tambah X lalu ditambah dengan 1. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya untuk Y kurang 3 kuadrat. Y kurang 3 kuadrat ini akan menjadi Y dikurangi 3 dikali Y dikurangi 3. Ini menjadi Y dikali Y adalah Y kuadrat, Y dikali minus 3 adalah minus 3Y, dan selanjutnya minus 3 dikali Y adalah minus 3Y, lalu minus 3 dikali dengan minus 3 adalah positif 9. Ini menjadi Y kuadrat, lalu minus 3Y dikurangi minus 3Y adalah minus 6Y. Minus 6Y dikurangi 9. Kita sudah mendapatkan hasil dari keduanya. Selanjutnya kedua persamaan ini akan kita masukkan, akan kita gabungkan menjadi satu sehingga menjadi X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 lalu ditambah Y kuadrat dikurangi 6Y tambah 9, hasilnya adalah 4, dikarenakan 2 pangkat 2 adalah 4. Selanjutnya kita akan mengurutkan angka-angka ini dari variabel koefisien lalu konstanta. Yang pertama variabelnya ada X kuadrat ditambah Y kuadrat, selanjutnya ditambah 2X lalu dikurangi dengan 6Y ditambah dengan 1 lalu ditambah dengan 9 sama dengan 4. Lalu kita akan menjumlahkan 1 ditambah 9, maka kita menuliskannya dari awal yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 2X dikurangi 6Y ditambah dengan 1 tambah 9 adalah 10 sama dengan 4. Selanjutnya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X
dikurangi 6Y ditambah 10 dikurangi 4 sama dengan 0. Selanjutnya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X kurang 6Y ditambah dengan 10 dikurangi 6 yaitu 10 dikurangi 4 yaitu 6 sama dengan 0. Maka inilah persamaan yang kita dapatkan dari persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah AX, ini adalah BY, dan ini adalah C sama dengan 0. X tambah Y tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini adalah persamaan dari lingkaran. Selanjutnya kita juga memiliki materi yaitu bentuk umum persamaan lingkaran, di mana sudah kita dapatkan tadi bahwa persamaan lingkaran adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah di sini kita juga memiliki rumus tambahan yaitu di mana jika kita mencari nilai dari jari-jari dan juga pusat. Mencari nilai jari-jari adalah A kuadrat tambah B kuadrat kurang C, dan mencari pusat adalah min 1/2A dan min 1/2B. Perkenalkan, nama saya Jennifer Muhammad. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang lingkaran dengan submateri kedudukan titik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kedudukan titik. Kedudukan titik terbagi menjadi 3. Yang pertama, titik berada di dalam lingkaran. Contohnya seperti ini. Ini disebut dengan X1, Y1. Yang di dalam sini kita sebut dengan A, B. Nah, ini bisa kita gambar, titik ini bisa kita gambar dimanapun semau kita, asalkan titik tersebut tetap berada di dalam lingkaran. Dinyatakan sebagai berikut. X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat kurang dari R kuadrat atau jari-jari. Yang kedua, titik berada di luar lingkaran. Seperti ini. Ini juga bisa kita gambar dimanapun semau kita, asalkan itu berada di luar lingkaran, yang dinyatakan sebagai berikut. X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat lebih dari R kuadrat atau jari-jari. Yang ketiga, titik berada pada lingkaran. Contohnya di sini. Kita bisa menggambarkan titik tersebut dimanapun semau kita, asalkan titik tersebut berada pada lingkaran. X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat atau jari-jari. Nah, kita akan masuk ke contoh yang pertama, titik berada di 0,0. Contoh. Saat ini saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama yang titiknya melalui 0,0. Nah, di sini diketahui persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 81. Tentukan kedudukan titik. A min 9,0. Nah, kita akan substitusikan ini dengan persamaan lingkaran. Jadi X-nya itu min 9 dan Y-nya 0. Nah, untuk penyelesaiannya seperti ini. Karena ini kuadrat, jadi kita tulis min 9 kuadrat tambah ini juga kuadrat, jadi 0 kuadrat sama dengan min 9 dikalikan dengan min 9 sama dengan 81 ditambah 0 dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 81. Nah, 81 ini sama dengan jari-jari di persamaan lingkaran sesuai soal. Jadi titik A min 9,0 berada pada lingkaran. Saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua, yaitu titik pusat berada di A, B. Untuk contoh, lingkaran dengan pusat 3,4 dan jari-jari 10. Tentukan kedudukan titik A min 10, min 2. Untuk 3 kita ibaratkan dengan A, 4 kita ibaratkan dengan B, 10 kita ibaratkan dengan X, begitupun min 2 kita ibaratkan dengan Y. Untuk penyelesaian, kita menggunakan rumus X kurang A kuadrat
tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk A kita ubah menjadi 3 dan B kita ubah menjadi 4. Jadi kita mendapatkan seperti ini. X kurang 3 kuadrat tambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Jadi X kurang 3 kuadrat tambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 100 dikarenakan 10 dikalikan dengan 10. Jika sudah seperti ini, kita akan masukkan nilai min 10 dan min 2 ke X dan Y. Jadi min 10 dikurang 3 kuadrat tambah min 2 kurang 4 kuadrat sama dengan 100. Nah, min 10 dikurang dengan 3 min 13 kuadrat dan min 2 dikurang dengan 4 adalah min 6 kuadrat sama dengan 100. Min 13 kali min 13 adalah 169 ditambah dengan min 6 dikalikan dengan min 6 adalah 36 sama dengan 169 ditambah dengan 36 adalah 205. Nah, kita sudah mendapatkan hasil 205. 205 lebih dari jari-jari yang kita dapatkan sebelumnya, yaitu 100. Jadi titik A min 10, min 2 berada di luar lingkaran. Ini saya akan menjelaskan submateri tentang kedudukan garis. Kedudukan garis terbagi menjadi 3. Yang pertama, di luar lingkaran, memotong lingkaran, dan menyinggung lingkaran. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika diskriminan lebih dari 0, maka garis dan lingkaran berpotongan di 2 titik. Yang kedua, jika diskriminan sama dengan 0, maka garis dan lingkaran bersinggungan. Yang ketiga, jika diskriminan kurang dari 0, maka garis dan lingkaran tidak memotong dan tidak bersinggungan. Saya akan membahas soal dengan bagaimana kedudukan garis X tambah Y sama dengan 4 terhadap lingkaran dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36. Untuk penyelesaiannya, X tambah Y sama dengan 4 kita ubah menjadi Y sama dengan 4 kurang X. X-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Yang pertama positif, setelah dipindah ruaskan menjadi negatif. Untuk persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 36. Jika sudah mendapatkan seperti ini, Y-nya akan kita ubah ke 4 kurang X. Jadi X kuadrat tambah 4 kurang X kuadrat sama dengan 36. X kuadrat ini akan kita faktorisasikan. 4 kurang X, 4 kurang X, 4 kali 4 16, 4 kali min X min 4X, min X kali 4 min 4X, min X kali min X sama dengan plus X kuadrat. 16 kurang 8X tambah X kuadrat. Untuk hasil faktorisasi 4 kurang X akan kita taruh di sini. 16 kurang 8X tambah X kuadrat sama dengan 36. Jika sudah seperti ini akan kita urutkan. Dari X kuadrat tambah X kuadrat kurang 8X tambah 16. Dan 36 ini akan kita pindah ruaskan ke sebelah kiri jadi minus 36. Jika sudah seperti ini akan kita hitung. X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 2X kuadrat kurang 8X. 16 dikurang dengan 36 adalah min 20. Kita sudah mendapatkan hasil seperti ini.
Tapi kita bisa sederhanakan, jadi 2x kuadrat kurang 8x kurang 20 bisa kita bahagi 2. Kita bagi 2 menjadi x kuadrat kurang 4x kurang 10. Jika sudah seperti ini, kita akan mencari nilai diskriminan. Kita akan mencari nilai diskriminan dengan rumus b kuadrat kurang 4 kali a kali c. X kuadrat kita ibaratkan dengan A, min 4X kita ibaratkan dengan B, dan min 10 kita ibaratkan dengan C. Untuk B kuadrat, B-nya min 4 kurang A4, A-nya 1, C-nya min 10. Min 4 dikalikan dengan min 4, 16. Min 4 kali 1, min 4. Dan min 4 kali min 10 adalah 40, dikarenakan minus bertemu dengan minus adalah plus. Jadi 16 tambah 40 sama dengan 56. 56 nilai diskriminannya lebih dari 0. Jadi seperti syarat yang saya bilang tadi, diskriminan lebih dari 0, maka garis dan lingkaran berpotongan di 2 titik. Pada saat ini saya akan menjelaskan persamaan garis singgung lingkaran. Di sini tergambar contoh ilustrasi dari garis singgung lingkaran, di mana garis menyinggung lingkaran. Dan di sini saya akan memberikan contoh soal ditulis tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 13 yang melalui titik 2, min 3. Langsung penyelesaian. Jadi di sini yang sudah kita ketahui, yaitu yang pertama adalah titiknya 2, min 3. Dan setelah itu yang sudah kita ketahui ada persamaan lingkarannya, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 13. Dan setelah ini kita akan langsung menulis rumusnya, yaitu x1 kali x tambah y1 kali y sama dengan r kuadrat. Setelah ini kita akan langsung mengganti rumus dengan angka-angka yang sudah ada di sini. Yang pertama kita akan mengganti x1 yaitu 2. Jadi 2 dikali x tambah y1 di sini kita akan mengganti dengan min 3. Yang dimana jika min berarti di sini kita akan mengganti juga min. Jadi min 3 kali y sama dengan r kuadrat yaitu 13. Jadi di sini 2 kali x sama dengan 2x dan dikurang 3 kali y sama dengan 3y sama dengan 13. Dan inilah hasilnya. Saya akan menjelaskan persamaan garis singgung pada lingkaran yang berpusat A, B dan melalui titik 1 dan juga yang keempat. Sekarang kita akan membuat penyelesaiannya. Rumusnya di sini yaitu x1 dikurang a, setelah itu x dikurang a ditambah y1 dikurang a dan y kurang a sama dengan r kuadrat. Setelah itu kita akan membuat penyelesaiannya. Di sini melalui titik 1 sama dengan x1 dan yang 4 sama dengan y1. Setelah itu x1 di sini diganti dengan 1 ditambah 3 dan
X ditambah dengan 3. Setelah itu tambah 4 dikurang 2. Setelah itu Y dikurang 2 sama dengan 20. Setelah itu kita akan menjumlahkannya. 1 tambah 3 sama dengan 4. X tambah 3 kurung ditambah 4 kurang 2 sama dengan 2. Y min 2 sama dengan 20. Setelah itu kita akan menjumlahkannya. Jadi 4 kali X itu sama dengan 4X. Setelah itu 4 kita kalikan dengan 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi di sini ditambah 12. Setelah itu ditambah 2 kali Y. 2 kali Y sama dengan 2Y. Dan 2 kali 2 sama dengan 4 sama dengan 20. Di sini kita akan memindahkan menjadi 4X tambah 2Y ditambah 12 dikurang 4 sama dengan 20. Nah, ketika sudah begini, kita tulis awalnya 4X tambah 2Y. Setelah itu ditambah 12 kurang 4 sama dengan 8. Dan 20 dipindah ruas ke kiri menjadi 8 kurang 20 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menjumlahkan 8 dikurang 20. Jadi 4X tambah 2Y. 8 kurang 20 sama dengan min 12. Jadi min 12 sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita sederhanakan, yaitu dengan membagi 2. Jadi 4X akan menjadi 2X ditambah 2Y akan menjadi Y dan dikurang 12 dibagi 2 sama dengan 6 sama dengan 0. Dan inilah hasilnya. Ini saya akan membawakan materi yang berjudul persamaan lingkaran dengan garis singgung X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dengan titik T X1 dan Y1. Di video kali ini kita memiliki rumus yaitu X1X tambah Y1Y tambah 1/2A X tambah X1 tambah 1/2Y tambah 1/2B Y tambah Y1 tambah C sama dengan 0. Di sini kita memiliki soal yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X tambah 4Y tambah 6 sama dengan 0 dengan titik 1,3. Di sini kita akan menentukan persamaan dari garis singgung berikut ini. Pertama-tama kita akan menggunakan yang mana X1 dan mana yang Y1. Ini adalah X1 dan ini adalah Y1. Setelah itu kita akan mencari nilai A, B, dan C, di mana nilai A adalah 8, nilai B adalah -4, dan nilai C adalah 6. Kita sudah menemukan nilai A, B, dan C, X1 juga Y1. Kan X1 adalah 1, maka 1X ditambah dengan Y1 adalah 3, maka 3Y tambah dengan 1/2, A adalah 8,
Selanjutnya X ditambah dengan X1 yaitu 1 ditambah 1/2B, jadi mana B adalah minus 4, baru ditambah dengan Y tambah Y1 yaitu 3, dan terakhir kita tambahkan C yaitu 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita memiliki angka-angka ini dan kita akan menjumlahkannya. Yang pertama 1x itu sama dengan 1, sama dengan x, maka kita tulis x ditambah dengan 3y tambah 3y tambah 1/2 dikali 8 hasilnya adalah 4. Selanjutnya 4x ditambah dengan 1, lalu 1/2 dikali dengan minus 4 hasilnya adalah minus 2 dikali dengan y tambah 3 ditambah 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menjumlahkan lagi untuk membuatnya jauh lebih sederhana, di mana kita bisa melihat 4x tambah 1 kita bisa mengalihkannya menjadi 4x lalu 4 tambah 4 kali 1, berarti x ditambah dengan 3y ditambah dengan 4x tambah 1 itu akan menjadi 4 kali x yaitu 4x, dan 4 dikali 1 yaitu 4x ditambah 4 ditambah minus 2 dikali y yaitu minus 2y ditambah dengan minus 2 dikali 3 yaitu minus 6 ditambah dengan 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membuatnya jauh lebih sederhana lagi, di mana kita akan menyatukan angka-angka dimulai dengan x hingga ke value konstantannya. Yang pertama di sini kita bisa lihat bahwa x ditambah 4x yaitu 5x, x ditambah 4x yaitu 5x ditambah dengan 3y dikurangi 2y, 3y dikurangi 2y hasilnya adalah 1y, atau kita bisa menulisnya dengan y. 5x ditambah y ditambah lagi dengan 4 dikurangi 6, 4 dikurangi 6 lalu habis itu kita tambahkan dengan 6 maka hasilnya adalah 4 sama dengan 0. Selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu persamaan garis singgung lingkaran pusat O 0,0 yang bergradian M. Di sini kita memiliki rumus yang akan kita gunakan pada materi kali ini, yaitu Y sama dengan mx plus minus r akar dari 1 tambah m kuadrat. Nah, di sini kita memiliki soal yaitu tentukan persamaan garis singgung lingkaran dengan M sama dengan minus 2 pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16. Ini kita akan menuliskan rumusnya yaitu Y sama dengan mx plus minus r dikali dengan akar dari 1 tambah m kuadrat. Nah, karena di rumus ini jika kita akarkan maka kita akan mendapatkan hasil dari akar 16 adalah 4. Maka r di sini akan kita masukkan adalah nilai 4. Nah, selanjutnya kita masukkan dalam rumus yang Y sama dengan M adalah minus 2, maka kita masukkan minus 2 dikali dengan X plus minus R adalah 4, dan masukkan dalam akar yaitu 1 dikali dengan 1 ditambah M kuadrat yaitu minus 2 kuadrat akar. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari 1 ditambah dengan minus 2 kuadrat. Kita tuliskan lagi dari awal yaitu Y sama dengan minus 2x plus minus 4, dimana akar dari 1 tambah minus 2 kuadrat adalah, yang pertama kita akan mencari nilai dari minus 2 kuadrat adalah 4, minus 2 kuadrat adalah 4, maka itu berarti 1 ditambah 4 adalah 5, maka 4 dikali dengan akar dari 5. Selanjutnya di sini kita juga memiliki materi persamaan garis singgung dengan pusat A, B bergradian M, yang dimana tadi kita sudah menemukan jawaban dari persamaan garis singgung dengan pusat 0,0, sekarang dengan pusat A, B. Rumus yang akan kita gunakan yaitu Y kurang B sama dengan M dalam kurung X dikurangi A plus minus R dikali akar dari 1 tambah M kuadrat, seperti di sini. Nah, di sini saya memiliki contoh soal yaitu tentukan persamaan garis singgung x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 2x kurang 6x ditambah y ditambah dengan 9 sama dengan 0 yang tegak lurus dengan garis Y yaitu x ditambah 3y dikurangi 6 sama dengan 0. Di
sini kita sudah mengetahui bahwa A adalah minus 2, B adalah minus 6, C adalah 9. Namun jika kita melihat kepada rumus ini, kita belum memiliki nilai dari B, M, X, dan juga R. Maka kita akan mencari nilai-nilai tersebut lewat rumus-rumus lain juga. M. Nah, nilai dari M yang akan kita cari yaitu kita akan menuliskan penyelesaiannya terlebih dahulu. Penyelesaian. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan mencari nilai M. Pertama-tama kita akan menuliskan bahwa G adalah X tambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0. Kita akan mengubahnya sehingga tersisa Y yang berada di ruas kiri. Pertama-tama kita akan membuat agar Y bisa berada di ruas kiri itu, kita tuliskan lagi menjadi X ditambah 3Y dikurangi dengan 6 sama dengan 0. Maka kita mengubahnya untuk memindahkan X dan minus 6 di ruas kanan menjadi 3Y sama dengan minus X ditambah dengan 6. Tandanya juga nanti akan berubah setelah berpindah ruas ke kanan. Kita sudah mendapatkan 3Y sama dengan minus X ditambah 6. Maka selanjutnya adalah Y sama dengan minus X ditambah dengan 6 dibagi dengan 3. Ini akan menghasilkan minus X ditambah 6 per 3 akan menjadi minus 1 per 3 X ditambah dengan 2. Kenapa 2? 2 itu dihasilkan dari 6 dibagi dengan 3 yaitu 2. Selanjutnya kita sudah mendapatkan bahwa nilai dari Y adalah minus 1 per 3 X ditambah 2. Nah, untuk mendapatkan nilai dari gradien garis G, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa rumus dari tegak lurus atau syarat tegak lurus itu adalah M1 dikali dengan M garis G yaitu minus 1. Ini akan kita gunakan. Nah, sesudah kita menemukan nilai Y, maka kita hanya akan untuk mendapatkan nilai dari M gradien G ini, kita hanya akan menggunakan menggunakan salah satu dari kedua angka ini, yaitu yang berperan sebagai koefisiennya, di mana koefisien dari persamaan ini yaitu minus 1 per 3. Nah, karena koefisien adalah tempat di mana variabel berada bersama dengan konstanta, maka konstanta tersebut akan berubah menjadi koefisien, di mana koefisiennya adalah minus 1 per 3, yang dimana kita sudah mendapatkan bahwa M garis G yaitu minus 1 per 3. Bahwa M garis G adalah minus 1 per 3, maka kita substitusikan minus 1 per 3 di rumus atau syarat ini, yaitu M1 dikali dengan minus 1 per 3 sama dengan minus 1. Menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan memindahkan minus 1 per 3 kepada di ruas kanan sehingga tersisa M1 yang berada di ruas kiri. Ini akan menjadi M1 sama dengan minus 1 per minus 1 per 3. Minus 1 per minus 1 per 3. Kita akan mengubahnya menjadi perkalian agar lebih memudahkan untuk mengalihkan angka-angka ini. Maka M1 sama dengan minus 1, maka M1 sama dengan minus 1 dikali dengan 3 minus 3 per 1. Minus 3 per 1 saat kita mengubah dari pembagian menjadi perkalian, maka penyebut dan pembilang dari minus 1 dan 3 juga akan berubah. Maka angka 3 akan berpindah di atas dan angka 1 akan berpindah di bawah menjadi seperti ini, minus 3 per 1. Selanjutnya M1 sama dengan minus 1 kali minus 3 per 1. Minus 1 dikali minus 3 per 1 akan menghasilkan nilai 3. Jadi A dan B dengan menggunakan rumus dari titik pusat, yaitu minus 1 per 2A dan minus 1 per 2B. Yang pertama kita akan mencari nilai A, maka kita akan menggunakan rumus itu minus 1 per 2A. Minus 1 per 2A sama dengan minus 1 per 2, di mana tadi nilai A sudah kita temukan di dalam soal bahwa nilai A adalah minus 2. Maka minus 1 per 2 dikali dengan minus 2 adalah, yang pertama-tama kita kali dulu, minus 1 dikali minus 2 adalah 2, dan 2 dibagi 2 adalah 1. Maka 1. Titik pusat pertama adalah 1, dan titik pusat kedua dengan rumus minus 1 per 2B, dan kita akan memasukkan angka dari B, yaitu sudah kita temukan di dalam soal bahwa B adalah minus 6. Nah, kita masukkan minus 6 atau kita substitusikan di rumus ini sehingga menjadi minus 1 per 2, B adalah minus 6. Nah, minus 1 per 2 dikali minus 6, pertama-tama minus 1 dikali dengan minus 6 adalah minus 6, dan maka kita sudah menemukan bahwa titik pusatnya adalah 1,
dan 1,3. Nah, 1 adalah A dan 3 adalah B. 1 adalah A dan 3 adalah B. Kita sudah menemukan 3 angka yang akan kita gunakan pada rumus, yaitu M sebagai 3, A sebagai 1, dan B sebagai 3. Selanjutnya, sesudah kita menemukan 3 angka yang akan digunakan dalam rumus nanti, kita juga akan mencari nilai dari jari-jari. Nah, rumus dari jari-jari adalah R sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi C. Lalu kita akar. Yang pakai 1, akar dari 1 kuadrat ditambah dengan 3 adalah B, maka 3 kuadrat dikurangi dengan 9. Sudah kita ketahui di dalam persamaan persamaan. Selanjutnya, R sama dengan 1 kuadrat adalah 1, dan 3 kuadrat adalah 9, dan dikurangi 9. Lalu maka R sama dengan 1 ditambah 9 dikurangi 9. Hasilnya adalah 1, akar 1. R adalah akar 1, atau akar 1 itu hasil akhirnya adalah 1. Maka kita sudah mendapatkan bahwa R adalah 1. X dikurangi 1 kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan R kuadrat atau 1 kuadrat. Sekarang kita akan masuk kepada rumus dari persamaan garis singgung lingkaran dengan pusat A, B dengan titik A, B bergradien M dengan rumus yaitu Y dikurangi B sama dengan MX dikurangi A plus minus R dikali akar dari 1 tambah M kuadrat. Selanjutnya 1 adalah 1, maka kita masukkan nilai M sebagai 1, maksud saya 3, dengan kita sudah menemukan nilai M adalah 3, maka 3 dikali dengan X dikurangi nilai A adalah 1 plus minus R, nilai R adalah 1, karena jika 1 kali 1 kuadrat, jadi 1 kali 1 adalah 1 kuadrat, maka R adalah 1. Selanjutnya dikali dengan akar 1 ditambah M kuadrat atau 3 kuadrat. Nah, setelah kita menemukan ini, kita akan membuatnya menjadi jauh lebih sederhana. Yang pertama, Y dikurangi 3 sama dengan 3 kali X kurang 1. Yang pertama kita mengalikan 3 kali X, maka 3 kali X adalah 3X, lalu 3 dikali dengan minus 1 yaitu minus 3. Minus 3. Nah, selanjutnya plus minus 1 dikali akar dari 1 ditambah 3A kuadrat. 1 ditambah 3 kuadrat, 3 kuadrat adalah 9, maka 9 ditambah dengan 1 adalah 10, maka 1 dikali akar 10. Dan ya sama dengan 3X dikurangi 3 ditambah dengan 3 yaitu plus minus akar 1 dikali akar 10. 1 akar 10 akan menghasilkan yaitu akar 10. Nah, 3x minus 3 ditambah 3 menghasilkan 0, maka 3x plus minus akar 10 plus minus akar 10, maka kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu Y sama dengan 3x plus minus akar 10, atau Y sama dengan 3x ditambah akar 10, atau Y sama dengan 3x dikurangi akar 10.